Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Baik sahabat Suara Metropolitan, ketemu lagi dengan saya Bung Surono di podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Baik sahabat Suara Metropolitan, podcast kali ini melanjutkan podcast yang sebelumnya. Persoalannya tentang KONI Sumsel. Entah itu kita sebutnya polemik, persoalan, tapi ada sesuatu hal yang ingin terus kita bicarakan, kita sama-sama kupas, tapi kami akan berusaha tidak dari satu pihak, dari banyak pihak, dan kami berusaha berimbang. Untuk itulah kami hadirkan sekarang ini, saya panggilnya Bung nih, Bung Mualimin Fardi Dahlan. Assalamualaikum Bung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung? Sehat, alhamdulillah. Ini tambah muda Pak, ini Bung. Baru habis mudik. Mudik kemana Bung? Mudik ke Sungai Lilin. Ke Sungai Lilin. Ya, masih Banyuasin. Tapi ini kayaknya tambah muda nih, tidak terlihat. Aduh, kayaknya tambah segar. Berkat doanya Mama tadi. Amin, amin. Mama, ya kita ya jalan apa adanya itu. Tapi kesibukannya kayaknya semakin padat ya? Kesibukan alhamdulillah tidak terlalu sepadat-padat amat, tidak sepadat jalanan. Tapi ya tetap ada dikerjakan ya. Masih bisa kita urai lah pokoknya. Tapi ini saya agak terkejut nih ketika baca berita kuasa hukum dari pihak Asrul Indrawan, Bung Mualimin Fardi Dahlan. Oh ya. Iya. Ya, tiba-tiba jadi kuasa hukum. Ini ceritanya bagaimana Bu? Kita cerita dulu deh. Ya. Apakah ini permintaan dari Bang Asrul atau memang ada hal-hal tertentu yang tergerak hati Bung Mualimin untuk menjadi kuasa hukum? Ini mungkin fase kedua ya, fase kedua kepercayaan. Kami saling menjaga kepercayaan dari sejak beliau sebelumnya mencalonkan diri sebagai calon ketua umum KONI Provinsi Sumatera Selatan. Jadi saat itu saya diminta didapuk sebagai ketua tim pemenangan. Jadi mungkin itu juga sebagai bentuk kepercayaan beliau sama saya. Lalu kemudian pasca itu Musproplub sudah jalan dan entah judulnya ini apa, tadi disebut polemik atau apa, tapi paling tidak saya akan mendalilkan beberapa hal dan itu akan kita buktikan. Kita akan buktikan beberapa hal yang menjadi masalah, sehingga beliau memutuskan, bahkan beliau sudah menyatakan mundur kan dari pengurus, artinya tanpa kita tanya sebenarnya dia menganggap bahwa itu keputusan yang tidak fair, tidak adil, tidak sah mungkin, dan itu sehingga beliau menunjuk saya sebagai kuasa hukum untuk mengambil upaya-upaya lah apa yang bisa kita lakukan. Nah ini sahabat Metropolitan, paling enaknya kalau bicara dengan orang-orang hukum, selalu mempunyai dasar-dasar yang kuat, karena setiap apa yang dilakukan pasti harus dengan konsekuensi yang sudah dipikirkan, yang dipertimbangkan. Ya, saya mau mulai dari hal yang pertama. Ya. Saya bicaranya tetap persoalan ya, karena kalau tidak dibicarakan persoalan, buktinya ini sekarang masih ada beberapa hal yang belum terselesaikan. Saya akan mulai dari pertanyaan. Apa nih yang akan dilakukan sebagai kuasa hukum terhadap persoalan yang menimpa Bang Asrul Indrawan ini? Setiap persoalan itu kan kalau secara hukum itu bisa diselesaikan dengan dua cara ya. Pertama kita cara musyawarah baik-baik, dan yang kedua tentu upaya hukum kan itu. Nah saya kira dua langkah ini kita akan lakukan semua sebenarnya. Toh juga di pihak sebelah sana itu kan juga teman-teman kita juga, sahabat-sahabat kita juga, bahkan kita juga sebelum bicara soal komposisi pengurus ini, bahkan sebelum berperang kemarin di forumnya Musproplub itu kita udah diskusi bareng sebenarnya. Iya, dan banyak senior-senior Bung Mualimin juga di situ ya. Di situ juga ada senior-senior yang saya kira kita bisa saling jaga jaga yang mau kita selamatkan ini kan justru kan marwah KONI-nya
dan bicara soal substansi perbaikan ke depan itu seperti apa. Nah, itu yang sebenarnya sudah clear kita bicarakan jauh sebelum susunan personalia pengurus sekarang ini, kan itu loh. Iya, sehingga masih dimungkinkan kalau kita mau bicara musyawarah baik-baik, nah itu bagaimana menyelesaikan problem ini. Sebelum kalau upaya hukum ya kita bukan berarti nggak siap, kita udah siap juga kok dengan bukti-bukti yang ada yang sudah kita kumpulkan kan gitu. Nah ini baik nih, ini ada kata-kata yang saya resapi dengan sangat sangat tulus ini. Sebenarnya apa yang dilakukan ini untuk menjaga nama baik marwahnya KONI Sumsel ya. Iya betul. Bukan dengan tujuan-tujuan untuk tujuan-tujuan individu ya. Oh enggak. Ya jadi itulah ya. Memang dari awal itu saya sempat kebetulan ikut waktu itu karena mendampingi Pak Asrul sebagai bakal calon. Kebetulan dalam satu kesempatan kita ada momentum ketemu bareng tuh dengan bakal calon lain. Ada Pak Gunhar dengan timnya, ada Pak Mas Yeri yang juga saat itu juga sedang akan mencalonkan diri, dan kita ketemu diskusi kita bagus gitu loh. Demi kemajuan KONI Sumsel. Kita membaca kelemahan-kelemahan KONI selama ini. Kita berharap ke depan termasuk soal kepengurusan, misalnya kita pengen itu pengurusan yang ramping agar ini geraknya menjadi lincah, yaitu sehingga paling tidak kepengurusan yang lincah ini memfokuskan itu pada dua isu pokok, misalnya pertama soal aspek organisasi kelembagaan yang memang perlu kita perbaiki bahkan sampai tingkat cabur misalnya. Yang kedua bicara program pembinaan prestasi atlet, dan dua inilah yang memang menjadi pokok. Itu clear kita bicara itu waktu itu, itu sehingga sebenarnya tidak ada masalah apa-apa itu. Nah sekarang saya langsung ke substansinya ini. Ya. Terus kenapa terjadi sampai masalah ini sampai ini saya baca dari salah satu sumber yang sangat terpercaya karena ini medianya media yang cukup kuat. Mualimin Fardhi Dahlan akan menuntut KONI Pusat untuk meninjau ulang SK nomor 196 tahun 2003. Betul. Ini sampai minta tinjau ulang ini kenapa ini? Nah ini sekaligus saya ingin kembali menegaskan bahwa menurut saya memang SK nomor 196 tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023 itu bermasalah secara hukum. Saya ingin tegaskan bahwa silakan teman-teman bisa cek sendiri, bisa baca dengan cermat itu atas isi keputusan itu. Nggak usah jauh-jauh ke bawah. Kita lihat dulu bagian atas saja, konsideran menimbangnya itu. Dalam konsideran menimbangnya itu poin A jelas bahwa yang menjadi dasar adalah telah dilaksanakannya Musyawarah KONI Sumsel pada tanggal 29-30 November 2023. Benar. Ya, kan gitu. Nah, artinya yang dijadikan dasar adalah keputusan-keputusan dari pelaksanaan Musyawarah yang sudah dilaksanakan di tanggal 30 November itu. Nah, sekarang kita cek apa yang menjadi keputusan, kan gitu. Apa yang menjadi keputusan dari Musyawarah. Nah, kita langsung saja pada intinya terkait dengan soal pemilihan ketua umumnya, itu. Nah, kita sama-sama tahu bahwa hasil dari terkait dengan posisi pemilihan ketum itu dihasilkan berdasarkan keputusan mufakat. Permusyawaratan secara mufakat yang dilakukan oleh dua bakal calon, yakni Pak Gunhar dan Pak Asrul. Mereka berembuk berdua yang kemudian sepakat membagi posisi Pak Gunhar sebagai ketum dan Pak Asrul itu sebagai sekum, dan itu disampaikan ke forum dan forum mengiyakan setuju. Ketok palu gitu. Yang mengetok palu itu pimpinan sidang kan itu. Berarti sepakat atas kemufakatan itu, kan itu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan kenapa ini penting. Karena masih ada pemahaman di kawan-kawan bahwa seakan-akan calon ini tunggal, bahwa seakan-akan aklamasi. Nah, saya mau jelaskan itu bahwa benar itu. Ya, bahwa itu enggak ada itu.
Bahkan kalau kita mau fair betul, pada saat mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan Musproplub itu, faktanya itu belum pernah ada penetapan calon. Belum ada keputusan tentang penetapan calon, baik yang dilakukan oleh tim TPP-nya, tim penyaringannya, maupun oleh pimpinan sidang. Jadi semua statusnya itu masih bakal calon. Belum ada keputusan yang sah menetapkan dua bakal calon itu sebagai calon yang memenuhi syarat. Karena perdebatannya saat itu belum clear bicara soal syarat-syarat calon itu. Kan Itu belum ada penetapan bakal calon, belum ada penetapan calon itu sampai Bung Yulian Gunnar dan Bang Asrul itu kompromi, masih belum ada itu. Nah itu makanya ketika kompromi itu sudah hendak bicara perdebatan lagi syarat-syarat. Jadi saya ingat betul karena waktu itu saya yang ikut hadir langsung juga ya dalam bahkan juga menjadi peserta. Itu sudah mau ujung-ujung tuh, udah hampir jam 5 mungkin udah mau hampir maghrib. Saya terakhir yang kencang soal syarat-syarat itu karena saya merasa syarat-syarat pencalonan yang sudah disahkan lewat Rakerprop itu berbeda dengan syarat yang dimunculkan ketika di Musproplub. Itu syarat pencalonan yang di Musproplub. Salah satu contoh misalnya syarat tentang kelakuan baik atau syarat soal bebas narkoba. Itu saat di syarat yang sudah disahkan di Rakerprop itu dibuktikan dengan dari BNN yang dikeluarkan dari BNN, termasuk soal surat keterangan sehat itu dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah daerah, rumah sakit pemerintah. Tapi ketika dimunculkan syarat di Musproplub itu banyak yang dihilangkan itu. Surat bebas narkoba soal kalimat dari BNN-nya dihilangkan, soal dari pengadilan negeri dihilangkan, soal dari rumah sakit pemerintah daerah dihilangkan, Nah sehingga bahkan saya sempat menyatakan bahwa kalau misalnya memang syarat ini yang dipakai, saya minta buktikan mana penetapannya. Itu pimpinan sidang kewalahan, cuma menunjuk di sini masih ada tim TPP, masih ada ini. Saya sampai minta ke tim TPP saat itu. Semua enggak ada juga yang berkomentar. Padahal itu kan amanah dari Rakerprop sebelumnya yang harus dilaksanakan. Benar. Bahkan saya minta betul juga kepada PLT Ketum KONI yang saat itu juga hadir ya. Dan beliaulah yang mimpin rapat Raker sebelumnya yang mengesahkan, yang membahas dan mengesahkan syarat pencalonan. Saya juga minta itu untuk memberikan tanggapan. Itu juga enggak berdiri, enggak mau ngomong kan gitu. Nah sampai saya akhirnya menyatakan kalau itu tidak ada maka saya pastikan syarat-syarat ini adalah persyaratan yang abal-abal, saya bilang kan itu. Saya satu nih. Saya sebelum persyaratan saya kembali dulu ke berarti tidak ada aklamasi. Oh nggak ada. Itu yang pertama. Berarti tidak ada sampai ending terakhir dari dua calon yang mendaftarkan diri itu mengundurkan diri. Nggak ada. Jadi sampai berembuk itu keduanya masih bakal calon. Nah makanya saya teruskan soal yang tadi itu. Detik saya menyatakan bahwa syarat-syarat ini abal-abal saya bilang itu. Nah itu yang kemudian tidak lama ada peserta lainnya. Nah saya bukan soal ini nyebut nama ya, tapi memang biar ini kita clear semua. Siap. Pak Anton Nurdin waktu itu, Pak Anton Nurdin sebagai Ketua KONI Kota Palembang itu yang kemudian mengacungkan tangan izin bicara, dia yang mengusulkan. Ya sudah kita minta dua bakal calon ini untuk ketemu saja dulu, rembuk itu. Nah sehingga dengan ada permintaan itu pimpinan sidang memutuskan menskorsing sidang dan memanggil dua calon untuk berembuk, dua bakal calon itu. Dan interupsi terus skorsing itu disetujui oleh peserta. Setuju semua. Dan mereka berdua diberi waktu untuk diberi waktu komunikasi. Diberi waktu sekitar 10 sampai 15 menit mungkin waktu itu. Karena masih nunggu Pak Asrul yang belum datang waktu itu ya. Nah, jadi berembuklah mereka dan berembuk itu semua ada yang mewakili, yang didampingi juga ya. Pak Gunhar ada yang mendampingi juga, begitu juga Pak Asrul juga ada yang mendampingi. Jadi saksi-saksi juga semua ada. Bung jadi saksi nggak? Saya enggak. Saya enggak. Jadi seingat saya waktu itu Pak Lirman dan Pak
ada 2 orang ya yang mendampingi Pak Asrul waktu itu. Terus berdasarkan informasi kan hasil dari pertemuan mereka diumumkan dengan keputusan ketua umum ada di Bang Yulia Rugelar, sekretaris umum di Pak Asrul. Oke. Bahkan Pak LT Ketum itu dalam proses sidang itu dia juga kembali menegaskan itu. Nah, di meja depan itu, di meja persidangan itu. Ya, ini berarti sudah ada satu titik jelas nih. Kalau tidak ada aklamasi, tidak ada yang mundur dan semuanya itu masih berjalan dengan track record yang ada. Nah, sekarang saya ke persyaratan yang Bung Wali minta disinggung nih, Bung Apeng. Kalau saya biasa memanggilnya Bung Apeng di Sahabat Suara Metropolitan. Ya. Ada nih beberapa media menyampaikan kalau bakal mempolisikan Bang Asrul karena memalsukan dokumen pada saat pendaftaran pidana. Ya. Yuk kita bahas secara hukum nih, gimana nih? Oke. Bang. Nah makanya itu, ini yang saya bilang soal memanipulasi persyaratan itu ya. Jadi kalau dalam syarat pencalonan yang sudah disahkan sebelumnya, itu kan biasa tuh, soal bahwa tidak pidana, tidak pernah melakukan tindak pidana atau sedang menjalani proses pidana, yang diikuti dengan surat pengadilan negeri, kan gitu. Dan itu satu kesatuan, bukan dia yang terpisah-pisah. Dan dalam syarat pencalonan yang sudah disahkan di Rakerprop itu jelas satu kesatuan. Artinya surat pengadilan negeri inilah sebagai bukti dari pernyataan soal tidak pernah dipidana itu, kan itu loh. Bukan yang dipisah-pisah. Dan secara hukum juga norma hukum kita ini tidak mengatur begitu. Kemudian dengan sewenang-wenang kita membatasi hak politik setiap orang gitu loh. Bahkan norma hukum kita secara konstitusional itu jelas, kecuali hak politik orang itu dicabut oleh pengadilan kan itu loh. Ini kan enggak. Nah kita logika saja, masa orang yang 5 tahun 10 tahun ke belakang yang dulu mungkin karena situasi keadaannya melakukan tindak pidana kriminal nyolong ayam misalnya, nah itu terus kemudian kita tidak menghargai proses perubahan setiap orang, nah itu dalam perjalanan waktu yang kemudian ada kesempatan orang melakukan perbaikan diri, ada kesempatan dia kemudian untuk mencalonkan diri dalam aspek politik manapun misalnya, kok kita menghakimi gitu loh. Dan bisa tidak Kan gitu. saya minta Nah, kepastian dari Bung Apeng, persyaratan yang tidak pernah terpidana itu sebenarnya muncul mendadak ketika Proplub ini atau sudah sebelumnya ada di Rakerprop? Nah, itu yang saya menduga ada perubahan-perubahan saat proses tahapan pencalonan itu dibuka, gitu loh. Dan puncaknya yang bisa saya buktikan itu ketika di Forumus Proplub, syarat-syarat yang dibacakan itu sudah tidak sesuai lagi dari syarat pencalonan yang sudah disahkan di Rakerprop. Sebagai kuasa hukum saya bisa membuktikan itu, melanggar. Karena syarat pencalonan itu yang berwenang mengesahkan itu memang di Rakerprop, dan itu yang digunakan untuk penjaringan. Panitia tidak boleh mengubah? Oh, nggak boleh. Forumnya memang di Rakerprop, dan itu yang mimpin sidang itu PLT Ketum KONI langsung, Pak siapa itu? Dari pusat ya? Ya, yang dari pusat ya, yang dari KONI pusat. Itu beliau langsung yang mimpin. Saya ingat betul, dia bacakan satu persatu draft yang sudah dibagikan ke peserta. Poin 1 itu kalau tidak salah terkait dengan syarat dukungan, nah itu warga negara. Kemudian ada syarat dukungan yang berapa persen itu, akhirnya diputuskan 30% dari total jumlah peserta anggota dan KONI kabupaten kota. Nah, baru akan masuk pada poin ketiga, itulah yang kemudian muncul usulan instruksi soal ada minta untuk diakomodir uang pendaftaran. Nah, sehingga terhenti waktu itu, kan itu loh, terhenti. Sehingga masuklah uang pendaftaran itu yang akhirnya sempat ribut ya, sempat ricuh waktu itu, dan diketok palulah angkanya itu sampai fantastis 500 juta itu. Ini saya nanya nih sebagai ini kalau pertanyaan wartawan ini kan seperti ini nih.
Bung Apeng, apakah ada indikasi penjagalan dengan persyaratan yang dibuat oleh panitia terhadap salah satu calon? Ya, satu sisi untuk menjegal kepentingan calon yang lain, sisi yang lain untuk mendukung kepentingan calon yang lain yang bisa jadi waktunya terbatas, memang tidak punya waktu lagi, sehingga itu tadi yang soal syarat, misalnya soal bebas narkoba dikeluarkan dari BNN karena waktu tidak cukup lagi, ya udah BNN-nya hapus saja, nah itu loh. Dia cukup dengan syarat pernyataan, nah itu loh. Terus kemudian pernyataan tidak dipidana, bahkan saya melihat ada tambahan bahasa-bahasanya itu termasuk pidana percobaan. Nah itu kan aneh. Padahal di syarat pencalonan yang diraker tidak ada itu, kan itu loh. Makanya saya minta juga kepada kawan-kawan yang tergabung dalam tim TPP itu, semua ada waktu itu di depan itu masih. Tidak ada satupun yang berani untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, pendapatnya. Dan hal ini yang Bung Apeng jabarkan tadi, ini menjadi dasar Bung Apeng untuk menggugat SK itu. Iya, karena makanya itu tadi pilihannya kan saya sampaikan dah dari depan. Kalau kita mau baik-baik, kita ini bisa bicara musyawarah, duduk bareng lagi. Kembali kepada niat awal kita sama-sama. Sama dengan ketika kita bersepakat, bersepakat dua bakal calon, satu ketum, satu sekum, itu kan sudah mengesampingkan semua sebenarnya. Itu luar biasa. Iya, mengesampingkan semua perdebatan, mengesampingkan semua hal yang kita tidak sepaham terkait dengan syarat-syarat. Ya udah, kita tutup cerita. Ayo kita jalan bareng, kan gitu, dengan timnya masing-masing, ayo, kan gitu. Nah artinya ayo kita kembali ke situ kalau mau, kan gitu. Dan secara hukum celahnya tetap ada. SK itu dalam konsideran ketiganya itu berbunyi, dalam hal terdapat kekeliruan maka keputusan ini bisa diperbaiki sebagaimana mestinya. Jadi ketum KONI itu bisa mengambil upaya itu sebenarnya dengan baik-baik, dan panggil aja semua. Ayo kita rembukkan lagi bagaimana deh posisi teman-teman yang perlu diakomodir, kan gitu. Walaupun sudah di SK-kan, sudah dilantik, masih ada peluang itu. Masih. Makanya saya minta teman-teman ya ayolah kita berpikirnya secara benar, secara lurus, kan itu. Kita baca betul, cermati betul bunyi SK itu, dalam diktum ketiganya itu, dalam hal terdapat kekeliruan maka keputusan ini bisa dilakukan perbaikan. Tapi gini, Bu. Sehingga disitulah ruang eksekutif reviewnya itu loh, kan gitu. Silakan mengambil langkah itu. Tapi menurut Bung nih, dengan kondisi yang saat ini meruncing nih, ketika akan ada konsolidasi lah ya untuk perbaikan lagi ke depan, apakah masih memungkinkan hal itu untuk membuat KONI menjadi tetap solid? Masih sangat mungkin. Cuma catatannya memang jadi kemarin begitu ini menjadi polemik, ternyata kemudian ada kepentingan kelompok lain yang sebenarnya sebelumnya itu tim pendukungnya Pak Gunhar sebenarnya, tapi juga melakukan penolakan, kan itu. Iya. Nah jadi sempat dalam beberapa hari yang lalu, setahun yang lalu ya, 2023, karena itu sudah 2024. 2024, setahun yang lalu. Benar-benar. Walaupun di akhir tahun. Nah, saya sempat gelar pers bareng misalnya dan mengajak semua cabur yang ada, mengajak semua para penggiat yang ada. Saya sampai akhirnya ada 3 kelompok waktu itu. Kelompoknya timnya Asrul dengan para pendukungannya, kelompok tim yang sebenarnya mendukung Pak Gunhar pada saat proses itu, dengan catatan jauh sebelumnya sebenarnya timnya Pak Heri Amalindo, dan kelompok ketiganya itu ada cabur-cabur yang kepentingannya itu memang memikirkan soal kepentingan perbaikan cabur dan atlet ke depan sebenarnya ya, murni karena memang berbasis pada pengalaman ya, mengelola organisasi. Sekarang gini Bung, Anda kan ini bukan berandai Anda ya, tapi tidak terjadi nih konsolidasi, tidak terjadi kesepakatan ulang ataupun sampai SK itu ditinjau ulang, tidak ada. Saya mendengar katanya Bung sebagai kuasa hukum akan bergerak melaporkan ini sampai ke Badan Arbitrasi Olahraga Indonesia, BORI. Oh iya. Jadi apa tuntutannya apa nih? Ya pilihannya tentu itu akhirnya kan. Pilihannya itu ya kita membatalkan SK itu tentu. Dan meminta musproplop ulang.
Nggak perlu. Dan ini akan linear dengan yang tadi saya bilang, ada kelompok lain yang mendorong, bahkan itu sudah lebih radikal ya. Mereka mendorong proses 2/3 cabur itu menyatakan mosi tidak percaya dan akan mengusulkan muspropluk. Dengan data yang ada dan itu dasarnya juga jelas dalam pasal 29 AD KONI, itu legitimate, itu sah tuh. Kalau misalnya memang teman-teman mengusulkan dan walaupun tidak dilaksanakan, 2/3 organisasi pengusul itu bisa menjalankan sendiri. Iya, ya 30 hari ya, 30 hari ketika itu tidak dijalankan oleh pengurus yang sekarang, itu organisasi pengusul itu bisa jalan sendiri itu, dan itu sah. Dengan itu data sah. yang ada, dengan tambahan tadi ada mosi tidak percaya, Bung Apeng yakin ini bakal akan terjadi muspropluk ulang ini? Ya, tapi yang jelas kan tentu kan yang penting ikhtiarnya ya. Siap. Jadi kalau kemarin seloroh kita itu dengan Pak Asrul, saya menyerahkan kuasa ini untuk membantu nasib saya ini yang tidak jelas, kata Pak Asrul kan. Makanya terus saya jawab, ya sepanjang ini untuk nasib ya ayo. Cuma kalau takdir kita serahkan sama yang kuasa. Nah, itu loh. Ini tidak dalam konteks takdir kan itu. Tapi takdir itulah yang akan kita jemput sebenarnya. Dengan ikhtiarnya itu soal nasib kita yang diperlakukan secara tidak adil, yaitu diperlakukan secara semenang-menang, tidak dihargai, tidak dihormati. Saya kira poinnya itu, dan dalil-dalil yang kita keluarkan tentu secara hukum ya harus kita buktikan. Kita juga enggak mau ya ngomong ini itu iya, tanpa data ya, tanpa data, bukti nggak ada, itu loh. Kan gitu. Dan ini juga saya ini kemarin habis podcast dengan Bang Asrul, langsung banyak komen-komen di YouTube sampai chat ke pribadi. Saya ingin bertanya ke Bung Apeng ini, apakah seluruh peserta itu mengikuti acara itu dari awal sampai akhir atau beberapa yang mengikuti hanya pada saat pemilihan? Kalau yang saya ikuti semua ikut dalam proses itu ya, sehingga dan menurut saya memang perdebatan saat itu, meski kemudian ada yang mengarah pada subjektivitas, terkesan menghakimi misalnya, tapi itu baik. Menurut saya forum itu sangat berkualitas dalam rangka kita menyampaikan gagasan-gagasan, pertentangan yang menurut saya juga punya dasar gitu, dan saya yakin forum peserta yang hadir dalam forum saat itu begitu menikmati ya proses itu, dan memang kita ya punya bayangan betul bahwa ini memang kita harus benar-benar berbaik nih berbaik sangka. Iya, berbaik sangka dan melakukan perbaikan terhadap KONI itu loh. Nah ya, saya itu bertanya seperti ini, berarti kan semua peserta itu mengetahui alur ceritanya. Betul. Makanya termasuk juga kesepakatan, termasuk juga sambutan yang disampaikan oleh Bang Asrul sebagai sekum, terus dilanjutkan dengan Bang Yulian Gunhar sebagai ketum, PLT memanggil Bang Asrul sebagai sekum. Bahkan semua terjadi dalam terbuka kan? Betul. Bahkan setelah itu Pak Gunhar itu sebelum disahkan dalam SK itu kalau ada acara-acara, termasuk kemarin akan penyerahan SK SK tuan rumah Porprov Muba yang difasilitasi PJ Gubernur, itu Pak Gunhar itu meminta Asrul mewakilinya untuk hadir sebagai sekum. Mana itu? Berarti sudah melakukan satu kegiatan. Iya, sebagai orang yang, karena tidak ada orang yang lain yang disuruhnya selain Asrul. Artinya secara ini kita bisa melihat bahwa komitmen itu masih terjaga di antara dua orang ini itu. Bahkan saya juga intens komunikasi dengan Pak Asrul karena memang diminta, bahkan termasuk draft yang di draft soal struktur itu Pak Asrul itu minta ke saya untuk susunkan, untuk dibuat penjelasan, itu saya draft ada penggabungan beberapa bidang karena permintaan Pak Gunhar. Pak Asrul bilang kalau pengurusnya kalau bisa antara 70 atau paling tidak di 65, bahkan minta terakhir 65. Makanya saya susun itu dengan penjelasan lengkapnya, saya serahkan. Mungkin itu yang diserahkan juga Pak Asrul ke Pak Gunhar, tapi begitu keluar persis sebenarnya strukturnya, bentuk strukturnya, tapi orang-orangnya yang beda dan di situ ada sesuai. Ini di penghujung podcast ini, padahal banyak yang masih bicarakan di Bang Apeng. Mungkin nanti ke depan kita bisa ketemu lagi. Ini pertanyaan terakhir untuk Bung Apeng sebagai kuasa hukum.
entah ini keinginan atau harapan dari Bung Apeng. Ya. Bung Apeng ingin penyelesaiannya ini seperti apa sih? Apakah yuk konsolidasi atau yuk gas terus sampai ke ranah hukum sampai? Ya, kalau saya sejauh ini tetap memberikan saran kepada Pak Asrul dan teman-teman pendukung yang lain ya, termasuk bergabungnya kelompok yang lain. Sejauh ini menurut saya pilihan untuk kita musyawarah baik-baik itu tetap bisa kita lakukan. Kuncinya Ketum KONI, pilihannya adalah Ketum KONI pusat itu melakukan peninjauan ulang terhadap SK itu, toh juga secara hukum dalam isi keputusannya memungkinkan untuk dilakukan itu, tapi dengan syarat kemudian ini bukan soal posisi ketum dan sekum saja, nah itu sesuai apa yang sudah menjadi kemufakatan, tapi ada kepentingan teman-teman lain yang selama ini juga merasa keputusan ini tidak menyenangkan bagi kepentingan teman-teman yang lain. Tadi yang saya sebut justru pendukungnya Pak Gunhar itu malah juga melakukan dan akan melakukan mosi tidak percaya. Nah, saya kira teman-teman ini juga penting untuk kita dengarkan aspirasinya, terutama kalau yang saya dengar itu pertama mereka menginginkan agar susunan pengurus ini betul-betul diisi oleh orang yang ahli pada bidangnya, itu, yang memang punya kompetensi. The right man. Iya, dan saya kira itu cocok, itu betul dan harus kita dukung itu, itu loh. Dan itu yang harus dipikirkan oleh KONI, kan gitu. Agar ini berjalan baik semua, itu. Oke. Kan itu. Nah, siap. itu catatannya, kan itu. Nah, kalaupun toh ini tidak jalan, ya mau tidak mau. Kita tetap akan memperjuangkan hak kita, rasa keadilan kita, nah itu yang sudah jelas-jelas apa yang sudah menjadi kemufakatan dan itu sah diputuskan dalam forum yang sah untuk itu, forum Musproplub itu, karena menurut aturan pengambilan keputusan itu kan dua cara, musyawarah mufakat atau voting, nah itu, dan itu bagian dari musyawarah mufakat yang sudah dihasilkan diputuskan itu bagian dari pengambilan keputusan yang sah dalam Musproplub, itu. Kita bisa buktikan bahkan rekamannya jelas. Rekaman Musproplub itu pernyataan-pernyataan termasuk pernyataan Pak PLT Ketum KONI Sumsel itu jelas juga menyatakan keluar langsung dari mulutnya, itu menyatakan bahwa Pak Gunhar sebagai ketum dan Pak Asrul sebagai sekum, dan pilihan itu ngesampingkan semua perdebatan, kan itu loh. Nah, itu yang harusnya sama-sama kita hormati. Benar. Menghormati. Dan kita hargai sebagai keputusan bersama. Baik. Sehingga pilihan hukumnya itu bukan berarti kita nggak siap. Itu kita bahkan kita sudah mulai menderap sekarang ini, sengketa ke Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia di Jakarta. Kita juga sudah siapkan tim, bukti-bukti juga sudah kita konsolidasi semua. Dan kita akan ikuti ya prosedur yang dibuat oleh peraturan organisasi KONI terkait dengan hukum acara di sidang-sidang arbitrase di Bauri, karena itu termasuk tidak menutup kemungkinan akan mengambil langkah-langkah hukum di luar mekanisme arbitrase. Nah, misalnya peradilan umum dan bisa jadi dugaan pidana yang memungkinkan ini bisa kita ungkap sebenarnya dalam proses sejak raker sampai dengan Musproplub, salah satunya terkait dengan manipulasi persyaratan ya. Itu yang akan kita bongkar kan itu. Ini terima kasih banyak Bung Apeng. Apa yang disampaikan Bung Apeng tadi, sahabat Metropolitan, itu kita anggap sebagai closing statement dari beliau. Tapi saya garis bawahi pernyataan beliau. Ada satu kalimat tadi yang saya cermati dengan bijaksana. Kalau Bung Apeng sebagai kuasa hukum dan teman-teman sebenarnya tetap menginginkan penyelesaian dengan baik-baik, tidak sampai ke ranah hukum dan yang lain-lain. Karena demi menjaga marwah dari KONI Sumsel. Betul. Dan saya sebagai masyarakat, Bung Apeng sangat berharap yuk diselesaikan dengan baik-baik. Semoga teman-teman juga bisa mengedepankanlah untuk olahraga di Sumsel yang sebentar lagi akan menghadapi PON di Aceh kan. Tapi ini kira-kira
mengganggu tidak persiapan untuk PON? Ya, saya kira akan mengganggu ya, begitu ini sah resmi kita mendaftarkan gugatan misalnya, ya tentu statusnya kan artinya sengketa barang ini, sengketa hukum. Nah, jadi ini Dan dan harusnya makanya itu tadi pilihan-pilihan untuk ini kita bicarakan baik-baik itu tetap kita kedepankan itu kita menghindari status hukum nanti status sengketa atas kepengurusan KONI ini bisa berdampak pada pengelolaan dana sebenarnya. Biaya itu bisa hati-hati tuh nanti Dispora untuk mengeluarkan anggaran itu karena status hukumnya yang belum berkepastian kan itu. Nah, sehingga harus menunggu keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap itu kan prosesnya akan lama. Jangankan tingkat pertama, masih ada tingkat banding, kasasi kan itu. Nah, itu yang perlu betul-betul kita pikirkan dan ini demi atlet-atlet kita yang akan berjuang membawa nama baik Sumsel ini di PON Aceh kan itu yang perlu kita jaga. Kan, baik terima kasih sahabat suara metropolitan. Saya mendapat komen di YouTube kami kalau kami harus memberitakan dengan berimbang, maka dengan senang hati untuk pihak-pihak lain untuk silakan menghubungi kami untuk datang ke podcast Suara Metropolitan. Kita bicara di sini, kita sama-sama mengutarakan kebenaran berdasarkan data dan fakta sehingga ditemukan pemberitaan yang baik kepada masyarakat, termasuk kepada Pak Kadispora dan Pak PJ Gubernur. Ini cukup penting persoalannya karena kita menghadapi PON di Aceh dan Sumatera Utara. Semoga juga tetap membanggakan Sumatera Selatan di bidang olahraga. Baik sahabat Suara Metropolitan, saya tutup podcast kali ini. Tetap selalu di podcast Suara Metropolitan, inspirasi daerah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Salam olahraga. Salam olahraga. Makasih, Bu. Oke.